Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faik dari Prodi BKPI kelas B. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dan kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari revolusi dan pembentukan alam semesta. Terdapat hubungan antara teori eksperimen dan kosmologi. Secara etimologi, kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu kosmos, yaitu alam semesta, sedangkan logos yaitu ilmu. Secara umum, kosmologi merujuk kepada ilmu tentang alam semesta sebagai sistem yang rasional dan teratur. Kosmologi dibahas pertama kalinya sebagai cabang metafisika yang bergumul dengan perihal asal dan susunan alam raya, penciptaan, kekekalan, vitalisme, mekanisme, kodrat hukum, ruang, waktu, dan kausalitas. Alam semesta dimulai sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Ada kurang lebih 750 ayat yang sudah tersebar di berbagai surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta dengan segala fenomenanya. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran menjelaskan tentang kejadian alam, berbagai fenomena jagat raya, tujuan penciptaan alam, dan keterkaitan manusia dengan alam. Terdapat dua pandangan yang menjelaskan tentang kejadian alam. Pertama, alam dengan segala isinya dan segala hukum yang mengatur secara serasi terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya suatu pencipta dan terjadi secara kebetulan. Yang kedua, alam dengan segala isinya yang teratur, terorganisasi secara sistematis, dan segala hukum yang mengaturnya. Ada yang menciptakan. Di dalam Al-Quran terdapat dua kata istilah, yaitu alam itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Kata alam dalam Al-Quran terbentuk jamak, yaitu alamin, yang disebutkan sebanyak 73 kali dalam ayat yang tersebar di 30 surat. Kata alamin dalam Al-Quran dimaksudkan sebagai kumpulan yang sejenis dari makhluk yang berakal atau yang memiliki sifat yang mendekati makhluk yang berakal. Para ahli sains banyak yang mengemukakan teori yang menjelaskan asal usul terciptanya alam semesta. Salah satunya teori Big Bang yang sampai saat ini tetap diterima sebagai permulaan awal semesta. Meskipun beberapa ahli astronomi masih ada yang meragukan teori tersebut. Teori Big Bang menyatakan sebelum terbentuk seperti sekarang, alam raya merupakan kumpulan sejumlah besar kekuatan atom-atom yang saling berkaitan dan di bawah tekanan yang sangat kuat dan hampir tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Semua benda langit yang ada sekarang beserta kandungan-kandungannya, termasuk tata surya dan bumi, sebelumnya berakumulasi sangat kuat dalam bentuk bola yang jari-jarinya tidak lebih dari 3 juta mil. Cairan atom yang pertama berupa ledakan dahsyat yang mengakibatkan tersebarnya benda-benda alam raya ke seluruh penjuru dunia, yang berakhir dengan terciptanya sebagai benda langit yang terpisah.
termasuk tata surya dan bumi. Selain itu, teori Big Bang juga menyatakan bahwa alam semesta awalnya adalah alam yang sangat padat dan sangat panas. Ayat yang ada di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui proses, tidak terjadi begitu saja secara kebetulan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan secara bertahap atau sittau ayyam, dijelaskan dalam 7 ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surah Hud ayat 7, surat Al-Furqan ayat 59, surah Al-Sajdah ayat 4, surah Qaf ayat 38, dan surah Al-Hadid ayat 38. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.